saya ke Pak Dr. Salahuddin Pakaya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama saya mengoreksi judulnya. Karena kalau orang bicara ide dan gagasan itu tidak akan kesampaian karena dia banyak batas-batasnya. Pertama ada batas jabatan periodiknya dan ada batas umurnya. Jadi setiap ide itu hampir selalu tidak bisa selesai secara tuntas karena ada keterbatasan. Di opening tadi saya sudah jelaskan. Oke. Jadi kalau saya ingin kita bikin judul strategi Bapak penjabat gubernur dalam mengelola pemerintahan di Provinsi Gorontalo. Karena saya tahu persis di awal pertama Pak Gubernur dilantik itu kita diskusikan di sini tentang kewenangan penjabat kepala daerah di dalam mendrive pemerintahan di daerah itu sendiri. Karena itu jadi polemik sampai masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saya kira karena ini sudah terjadi tidak bisa lagi kita diskusikan ke belakang, maka ke depan harus kita melihat strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak penjabat gubernur dalam merespon ekspektasi publik. Tadi kan yang kita dengar ini ekspektasi publik yang belum terjawab sebelumnya. Kenapa? Karena banyak sekali hambatan-hambatan, baik itu secara institusional maupun secara normatif. Perundang-undangan kita sudah bisa baca. Pemerintah provinsi itu di samping dia perwakilan pemerintah daerah, pemerintah pusat di daerah, dia juga sebagai pemerintah otonom. Yang boleh jadi yang disebut Saudara Aliun bahwa dia pemerintah kabupaten ke-7 itu tidak bisa dihindari karena itu undang-undang pemerintahan daerah memberi kewenangan hampir sama, bahkan sama dengan kabupaten daerah mengelola APBD. Cuma ada satu memang tugas yang diberi kepada pemerintah provinsi adalah perwakilan pemerintah di daerah. Itu pun hanya mengawasi. Tidak sampai jauh meng-create. Karena ada pemerintahan di sana. Struktur pemerintahan yang ada di kabupaten kota. Sehingga kalau kita bicara malam ini saya hanya lihat dari sisi konsepnya pertama. Konsep wewenang jabatan birokrasi. Kalau kita ingin menggali ide dan gagasan Pak Dr. Hamka ini, kita baca bukunya saja. Netralitas birokrasi di dalam pusaran politik. Kita sudah bisa tahu bahwa posisi beliau akan bagaimana memainkan peran secara strategis dalam suasana jabatan politis. Ini jabatan politis Pak, cuma kan memang beliau dari birokrasi. Ini memang agak memberi satu tantangan besar kepada Pak penjabat. Bagaimana mengelola ini? Cuma kan waktu itu kita percaya karena beliau eselon 1 tentu sudah banyak diberi satu brief oleh presiden bagaimana menghadapi pengelolaan pemerintahan daerah. Kita percaya itu aja. Nah, ada keterbatasan yang disebut dalam secara normatif tadi yang disebut oleh Pak Umar dan juga keterbatasan secara institusional. Ini yang harus bagaimana langkah-langkah strategis Pak penjabat gubernur didukung oleh legislatif karena itu existing sebagai pilihan rakyat ya, yang bertahan sekarang DPRD untuk bagaimana menembus hambatan-hambatan yang tadi disebut secara normatif itu. Kita tidak bisa pungkiri itu dan tidak bisa kita hanya berdiam diri dengan hambatan itu karena pemerintah harus jalan dalam rangka melayani publik. Ada ekspektasi publik yang besar harus dijawab oleh pemerintah. Dengan cara apa? Kita penjabat gubernur bersama-sama DPRD akan mencari strategi apa yang paling efektif untuk menjawab ekspektasi publik tanpa menabrak hal-hal yang normatif yang itu sebetulnya bisa dilalui dengan secara strategis. Ini mungkin agak sedikit abstrak tapi nanti kita perlu perdalam ya, karena saya melihat di situ intinya. Ya itu intinya. Seperti tadi disebut, gubernur tidak bisa membahas RAPBD dengan DPRD karena dia penjabat. Tapi itu kan tidak boleh hanya diam di situ. Ada langkah strategi untuk memberi. Saya dengar DPRD sudah
meminta kepada Mendagri agar memberi izin kepada gubernur untuk membahas bersama-sama. Kan sebetulnya penjabat gubernur ini kan adalah presiden. Cuma karena dia tidak boleh datang ke Gorontalo, dia tunjuklah pejabat birokrasi eselon 1 yang mampu mengolah pemerintahan daerah. Itu satu yang kita belum tadi mungkin Pak Dr. Hamka belum memberi satu tips beliau di dalam, atau mungkin itu rahasia. Nanti itu tinggal diskusi aja dengan teman-teman DPR. Nah yang kedua, kalau kita lihat tadi ada beberapa pembicara, ada teori kita sudah pernah bahas itu dengan teman-teman UGM ya. Di dalam teori publicness ini kan sudah lebih banyak dibahas di samping demokrasi dan publicness. Di Gorontalo ini ada satu nilai, meskipun itu saya menyebut juga institusi, Dulohupa. Ini nilai atau institusi Dulohupa. Cuma ini kan lebih banyak kita jadikan narasi dalam konteks pernikahan. Jika ingin meminang anak gadis perlu Dulohupa. Jarang kita masukkan dalam interaksi atau relasi pemerintahan. Pernah saya menjabat di Ketua KPU Provinsi itu, bagaimana menyamakan persepsi teman-teman KPU Kabupaten Kota. Itu saya kira tidak boleh pendekatan secara formil. Boleh formil, tapi itu hanya sekedar sebuah posisi formil yang harus dierat dengan interaksi secara informal. Jadi Dulohupa menurut saya itu adalah suatu interaksi informal yang harus digunakan oleh pemimpin yang ada di Gorontalo ini dalam rangka menggol suatu hal yang akan dia cita-citakan. Kalau Pak penjabat gubernur mengajak ngopi-ngopi bareng dengan kepala daerah kabupaten kota dalam suasana informal, membicarakan kepentingan publik Gorontalo, saya kira nuansanya lebih berbeda dengan rapat secara birokratis di dalam sebuah forum antar kepala daerah. Karena yang muncul itu hanya secara formal. Tapi kalau dia dikelola secara informal, hal-hal yang sifatnya sulit dibicarakan secara formal dalam konteks birokrasi itu akan muncul. Padahal itu halangan yang berat untuk harus dilalui. Itu hanya bisa dipecahkan dengan cara-cara hubungan informal. Nah ini jarang sekali karena saya kembali melihat birokrasi ini memang di awal-awalnya dia selalu dipersepsi adalah kekuasaan yang dikendalikan dari meja. Itu kan teori birokrasi sebelumnya. Tapi birokrasi sekarang yang diarahkan dengan new public management dan seterusnya, good governance, kemudian clean government, itu kan sudah mulai dicari cara untuk bagaimana mengelola pemerintah ini tidak ansih normatif, tapi harus juga masuk pada wilayah-wilayah etis. Nah, kalau Dulohupa menurut saya itu adalah pengelolaan institusi dan nilai yang kita bawa kepada birokrasi dalam pemerintahan untuk agar terjadi capaian-capaian yang dimaksudkan atau ekspektasi publik itu. Saya kira itu yang mungkin saya ingin beri challenge ya kepada Pak penjabat dan tentu DPRD Pak. Tadi saya juga kasihan juga Pak Asisten 2 ini agak terpaku beliau kan. Mestinya tadi saya bilang sama Pak Hadi, mendingan Pak Gubernur dengan Pak Laude saja kan supaya jelas kita punya fokus ini legislatif dan eksekutif. Kalau Pak Anu ini kan cukup membackup ada juga Pak Sekda, ada teman-teman. Iya, tadinya rencana kami Pak Sekda. Oh Pak Sekda. Sorry. Saya banyak mau koreksi, sorry. Ada kegiatan di DPR. Iya. Jadi tadinya sehingga tentu ini Dulohupa ini adalah sebuah interaksi informal yang mungkin salah satu strategi yang akan dikembangkan oleh Pak penjabat gubernur dengan DPRD dan pemerintah kabupaten kota. Itu karena keterbatasan waktu yang ke depan ini mesti harus agak
banyak strategi yang dilakukan oleh Pak Penjabat Gubernur agar eksistensi atau keberadaan beliau di tempat menjadi penjabat gubernur itu bisa tercapai. Saya kira saya hanya ingin memberi istilahnya refleksi aja ketika kita bicara yang lalu tentang bagaimana kewenangan penjabat gubernur, terjadinya dilema kontroversi antara penjabat kepala daerah dan pemilihan kepala daerah. Tidak ada lagi pembicaraan itu. Pemerintah Indonesia sudah mengambil sikap bahwa akan mempenjabatkan kepala daerah di sekian ratus daerah, kabupaten kota dan sekian provinsi. Itu sudah kebijakan. Tinggal bagaimana kita di daerah atau pejabat yang ditunjuk itu bisa secara arif melihat strategi apa yang akan dilakukan oleh para penjabat kepala daerah untuk merespon ekspektasi publik. Tentu hal-hal yang prioritas utama mendesak yang akan dijadikan sebagai awal untuk melakukan tindakan-tindakan dalam jabatannya.